Ini adalah salah satu cerita dari wisatawan yang berkunjung di Lubang Jepang Bukit Tinggi. Kalian tentu tidak asing dengan istilah Lubang Jepang, yaitu lubang peninggalan sejarah pada masa kolonial Jepang. Tak seperti biasanya, Ferry ini adalah bukan nama aslinya. Sikapnya berubah dari yang biasanya jahil dan suka bercanda menjadi serius dan tak banyak bicara. Bahkan, keringatnya mulai membasahi dahi, hidung, dan dagunya di dalam lubang saat dia masuk ke lubang Jepang tersebut. Beberapa kali terlihat dia mengusap kenakannya. Namun saat kami semakin dalam memasuki gua, Ferry semakin tak tenang. Apalagi saat pemandu berhenti di masing-masing cerukan atau ruangan yang ada di dalam lubang Jepang tersebut. Pemandu menjelaskan bahwa sejarah singkat gua tersebut berfungsi terdiri dari 21 ruangan yang saling terhubung bak labirin. Terdapat 21 lubang ruangan yang saling terhubung. Ada ruang amunisi, ruang tidur, ruang pengintaian, ruang pelarian, ruang penyiksaan, ruang sidang, ruang perapat, penjara, dan dapur. Semuanya terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian tak hanya itu, Ferry, teman saya yang di objek-objek wisata sebelumnya, itu selalu berdiri di paling depan. Saat mendengarkan penjelasan tersebut, dia tidak berani berdiri di depan kali ini. Dia memilih untuk berada di tengah-tengah rombongan, karena memang suasananya yang seram. Keringat semakin deras membasahi tidak wajahnya, tapi juga leher dan tangannya. Padahal saat itu udara dalam gua lumayan sejuk. Aku yang sejak awal memperhatikannya jadi bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi dengan si Ferry ini? Tiba di ruangan yang diberi label penjara, sikap Ferry semakin aneh. Saat itu salah seorang teman ingin berfoto persis di depan pintu jeruji ruang penjara. Kemudian tiba-tiba Ferry berteriak, "Jangan foto di ruangan tersebut." Kami semua menoleh ke arahnya, dan teman yang ingin berfoto tersebut akhirnya mengurungkan niatnya tanpa bertanya alasannya. Seperti yang oleh pemandu gua ceritakan, yang diberi nama ruangan penjara itu dulunya adalah ruangan penjara yang bagi para tawanan perang Jepang yang kini difungsikan sebagai kuburan massal. Ada ribuan tengkorak dan tulang belulang yang terdapat di gua tersebut. Pemandu bertanya kepada kami, apakah ada di antara bapak dan ibu kakak dalam rombongan ini yang memiliki kemampuan? Kemampuan yang dimaksud adalah pemandu di sini adalah kemampuan berbicara dengan makhluk halus atau melihat makhluk halus. Kami semua terdiam dan ketakutan. Jika ada, maka bapak, ibu, dan kakak akan banyak melihat makhluk halus yang ada di sini. Sontak pertanyaan itu membuat bulu kami bergidik. Selanjutnya, kami dibawa ke sebuah ruangan yang berada di tepat di sebelah kanan penjara. Sebuah ruangan dengan luas tanah sekitar 2 meter kali 1,5 meter. Di dalam ruangan tersebut diberi nama dengan tanda dapur. Awalnya kami mengira dapur ini adalah tempat memasak makanan. Rupanya, dapur yang dimaksud bukan untuk tempat memasak. Di tempat ini ada 2 lubang kecil, satu di atas untuk pengintaian, dan satu lubang lagi di bawah yang kala itu difungsikan untuk membuang jenazah para pekerja paksa dan tawanan perang yang mati akibat penyiksaan kejam tentara Jepang. Di 4 sisi dinding dapurnya terdapat gurat-guratan. Rupanya dapur dalam gua atau orang menyebutnya dalam lubang ini bukanlah dapur pada umumnya, melainkan tempat untuk penyiksaan atau lebih tepatnya memutilasi tubuh para buruh secara paksa. Tubuh-tubuh mereka tersebut akan dibuang ke sebuah ngarai yang dinamakan dengan Ngarai Siano. Hanya beberapa dalam dapur ini, saya pun langsung merasakan kengerian saat membayangkan penyiksaan dan pembunuhan ribuan orang yang dilakukan oleh tentara Jepang tersebut. Tak ayal kisah ini membuat kami bergidik dan diperintah untuk pergi dari ruangan tersebut. Di dalam ruangan terdapur tersebut terdapat sebuah meja beton yang menurut cerita pemandu, meja itu digunakan untuk mengeksekusi tawanan. Di atas meja inilah tawanan-tawanan tersebut dimutilasi. Kemudian menurut pemandu, dengan mata telanjang kita hanya melihat sebuah kursi kosong. Namun, bagi yang bisa melihat ada seseorang kakek yang sedang duduk di kursi itu. Mendengar hal tersebut, saya bergumam dan ngeri. Saya secepat-cepatnya beranjak dari tempat sana. Saya juga tidak melihat Ferry berada di sana. Rupanya, saat kami semua berada di ruang dapur, Ferry memilih untuk di luar, tak berani masuk.
Kali ini terlihat jelas wajah Ferry yang pucat dan lemas, keringat dinginnya terus berkucur di wajahnya. Ferry hanya terdiam. Setelah semua ruangan lorong kami lalui, sorot cahaya mulai terlihat di ujung lorong. Cahaya hangat matahari menerobos masuk kisi-kisi pintu lorong menandakan kami sudah berada di ujung perjalanan. Dan pada saat waktu keluar, kami sudah berada di pintu bagian bawah lubang Jepang tersebut.